Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian melalui channel ini bersama saya. Salam sejahtera untuk para sahabat semua, salam sehat selalu, tetap semangat, jangan lupa bahagia dalam Tuhan. Renungan hari ini akan kita dasarkan pada Injil Markus. Kita masih membaca Injil Markus, terus melanjutkan sesuai dengan penanggalan liturgi Gereja Katolik. Hari ini yang kita jadikan sebagai titik tolak permenungan kita adalah Injil Markus bab 11 ayat 27 sampai 33. Injil hari ini mewartakan bagaimana Yesus berhadapan dengan para pemimpin Yahudi. Ada ahli-ahli kitab, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, pendek kata para pemimpin Yahudi. Tentu mereka tidak pertama kali berjumpa dengan Yesus. Sudah beberapa kali mereka berjumpa dengan Yesus, tetapi kita membaca di dalam Injil selalu digambarkan perjumpaan antara Yesus dengan mereka selalu dalam suasana yang tidak baik. Dalam arti orang-orang Yahudi, para pemimpin Yahudi ini selalu resisten terhadap kehadiran dan pewartaan Yesus. Bahkan generally, secara umum mereka cenderung untuk melawan, menolak apa yang disampaikan oleh Yesus, termasuk yang kita baca pada hari ini, sahabat yang terkasih. Pada hari ini dikatakan mereka bertanya kepada Yesus, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Hal-hal yang mana? Kita baca pada perikop sebelumnya, Yesus mengusir para pedagang, penukar uang yang melakukan aktivitas perdagangan yang tidak adil di dalam bait Allah. Dan para pemimpin Yahudi ini pasti bersekongkol dengan mereka. Karena apa? Mereka juga mendapatkan keuntungan, ya. Kalau istilah sekarang mungkin bisa dikatakan mereka mendapat tips yang luar biasa banyak jumlahnya dari aktivitas perdagangan yang tidak adil yang dilakukan di bait Allah. Mereka bahkan mengubah bait Allah sebagai rumah doa menjadi tempat untuk berjualan. Dan itu yang membuat Yesus kemudian bertindak, mengusir para pedagang itu, para penukar uang juga diusir. Dan Yesus mengatakan, jangan jadikan rumah Bapakku sebagai tempat untuk berjualan. Apalagi cara berjualan yang tidak adil. Itu yang terjadi. Nah, Yesus ditantang, ya, oleh para pemimpin ini. Ketika Yesus ditantang oleh para pemimpin ini, ya, Yesus menjawab, aku akan mengajukan suatu pertanyaan pada kalian, jawablah aku, dan aku akan mengatakan dengan kuasa mana aku lakukan hal-hal itu. Jadi Yesus tidak begitu saja menjawab mereka, tetapi balik bertanya. Dan kalau kalau para pemimpin Yahudi ini mau menjawab, Yesus akan menjelaskan. Apa pertanyaan Yesus? Dikatakan dalam Injil, pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Jawablah. Itu pertanyaan Yesus. Mendengar pertanyaan itu, mereka memperbincangkan di antara mereka seraya berkata, jika kita katakan dari Allah, ia akan berkata, kalau begitu mengapa kalian tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak karena semua orang menganggap bahwa Yohanes
betul-betul seorang nabi. Bingung para sahabat yang terkasih, para pemimpin Yahudi ini kemudian memberikan jawaban kepada Yesus, kami tidak tahu. Dan apa kata Yesus? Karena mereka tidak mau menjawab pertanyaan Yesus yang padahal jelas jawabannya, tapi mereka tidak mau menjawab hanya karena arogansi mereka, maka Yesus berkata kepada mereka, jika demikian aku pun tidak akan mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Sahabat yang terkasih dimanapun berada, kadang-kadang saya mengkontemplasikan dialog antara Yesus dan para pemimpin Yahudi itu juga lucu-lucu gimana gitu. Kayak apa, waktu saya kecil kalau berdebat dengan teman sebaya itu, gimana menurut kamu, harusnya begini kan? Dan padahal dia tahu bahwa iya, tapi bilang enggak, kalau gitu aku juga nggak akan jawab. Nah, itu suasananya begitu. Tapi ya inilah suasana Injil yang diwartakan kepada kita, dan dalam suasana itu apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita renungkan. Sahabat yang terkasih dalam Kristus, satu hal yang terus terulang saat kita merenungkan firman Tuhan dari kitab suci adalah pentingnya kerendahan hati. Juga hari ini, pentingnya kerendahan hati untuk mendengarkan Yesus. Tadi sudah saya katakan bahwa pasti ini bukan pertama kalinya para imam kepala, ahli Taurat, imam-imam kepala, penatua, orang-orang Farisi berjumpa dan mendengar Yesus berbicara. Tetapi mereka tidak dapat menyadari dan menerima kebenaran tentang siapa Yesus itu. Mereka kurang memiliki kerendahan hati sekadar untuk mengakui dan menerima Yesus dengan segala wibawa dan keunikannya. Ini yang tidak ada dalam diri mereka. Mereka tidak memiliki kerendahan hati sehingga kata-kata Yesus tidak akan pernah menembus hati mereka, karena mereka tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Mengapa mereka tidak mau mendengarkan Yesus? Karena hati mereka dibelenggu oleh arogansi, oleh kesombongan, yang membuat mereka kemudian membutakan mata, menulikan telinga, menumpulkan hati untuk tidak menerima Yesus. Kata-kata Yesus sekali lagi tidak akan pernah bisa menembus hati mereka jika mereka tidak mau mendengarkan Dia. Hal yang sama juga berlaku bagi kita. Sabda Yesus tidak akan pernah bermakna bagi kita secara efektif kalau kita tidak pernah mau mendengarkan Dia. Kita membutuhkan kepercayaan, kerendahan hati, kesederhanaan untuk mendengarkan Yesus, sehingga kita mengalami efektivitas daya sabda Yesus dalam hidup kita. Itu yang mestinya menjadi rahmat yang kita mohon pada hari ini, agar kita mengalami sukacita karena mengetahui dan mencintai kebenaran yang kita cari dan sebetulnya kita temukan di dalam Kristus. Ketika kita bingung atau putus asa, apakah kita bersandar pada hubungan kita dengan Yesus dan berdialog dengannya di dalam doa-doa kita, Yesus memiliki jawaban atas setiap pertanyaan yang meresahkan hati kita. Mengapa kita tidak mencari Dia dan justru mencari jawaban di tempat lain? Mari kita datang pada Yesus, mendengarkan Dia, mengalami berkat-Nya, hakul yakin seperti yang kemarin kita renungkan, kalau kita percaya kepada Kristus,
sesuatu yang luar biasa istimewa akan terjadi dalam hidup kita. Dan jangan kaget kalau para sahabat mengalami berkat yang berlipat-lipat. Tetap semangat, salam sehat, tetap bahagia. Ibu Maria mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabat yang terkasih dimanapun berada bersama seluruh anggota keluarga dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.